Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian M dengan NIM 210404501054 dari kelas A. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang integrasi bimbingan dan konseling di PAUD dan SD. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu integrasi. Integrasi adalah memadukan materi satu dengan materi lainnya untuk membangun sebuah pengetahuan utuh yang berdampak meluas. Artinya, perpaduan materi yang menghasilkan dampak lebih luas dan mengena pada setiap aspek pembelajaran. Misalnya aspek kepribadian, sikap, motivasi, keterampilan, dan aspek-aspek lainnya. Oleh sebab itu, pembelajaran di SD itu perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan nilai-nilai bimbingan dan konseling. Terdapat beberapa unsur pokok keterpaduan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang pertama, aspek program. Program bimbingan dan konseling, pola perkembangannya ini muncul berdasarkan karakteristik tugas-tugas perkembangan dan kompetensi yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, program-program bimbingan perlu dikembangkan dari kebutuhan peserta didik dan masalah nyata yang ada di sekolah. Dengan demikian, perlu adanya analisis net assessment oleh para guru. Tujuannya untuk menghasilkan program yang betul-betul dibutuhkan oleh peserta didik, sehingga akan memberikan manfaat lebih banyak. Yang kedua, ada aspek ketenangan. Sebuah sekolah tidak akan pernah berjalan tanpa guru, tetapi tanpa guru bimbingan dan konseling, murni sekolah akan terus bekerja, akan terus berjalan. Hal ini karena pendidik memiliki peran sentral yang sangat vital. Peran vital tersebut antara lain mendidik yang berarti menanamkan nilai-nilai, mengajar yang berarti mentransfer dan mengembangkan pengetahuan, serta teknologi dan melatih yang berarti mengembangkan keterampilan. Oleh sebab itu, guru memiliki multi peran seperti penyampaian pengetahuan, pelatih kemampuan, mitra belajar, pengarah dan pembimbing, serta peran-peran lainnya. Hasil belajar dan kemajuan belajar yang akan dicapai oleh peserta didik akan dipengaruhi dan ditentukan oleh pola hubungan antara guru dengan peserta didik, guru dan administrasi, dan guru dengan orang tua peserta mungkin. Mempertimbangkan kondisi dan sistem pendidikan yang berlaku selama ini di sekolah dasar, guru kelas dipandang sebagai personal yang paling mungkin melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Jika demikian halnya, seorang guru sekolah dasar perlu memiliki pemahaman yang tepat dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Adapun tugas personal sekolah dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Yang pertama ada peran guru BK atau peranan seorang konselor. Guru BK atau seorang konselor itu bukan hanya sekedar memberikan layanan saja kepada siswanya yang bermasalah, tetapi juga mengevaluasi layanan yang telah diberikan kepada siswa. Ada tugas kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan penyediaan fasilitas pendukung bimbingan konseling yang sedang berlangsung dalam rangka kerjasama pelaksanaan bimbingan dan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan bimbingan konseling dan kegiatan lainnya. Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang ada di luar sekolah. Kemudian ada peran guru. Nah, peran guru mata pelajaran dalam pelaksanaan bimbingan konseling dalam situasi ini, di mana guru mata pelajaran itu memiliki lebih banyak kemungkinan untuk berinteraksi langsung dengan siswanya karena dia sebagai sumber informasi dan sebagai pengajar yang melakukan instruktif. Kemudian ada peran staf administrasi dalam pelaksanaan BK. Peranannya itu membuat kartu personal siswa, tempat penyimpanan catatan dan data siswa, membuat laporan dan pengumpulan data mengenai siswa, serta menyiapkan alat pengumpulan data siswa. Dan dengan demikian, pelaksanaan BK itu tidak hanya dilaksanakan oleh guru BK atau seorang konselor dengan sendirinya, namun diperlukan juga tenaga lain agar tujuan dari pelayanan BK ini dapat terlaksanakan dengan baik. Setiap orang yang bekerja di sekolah yang berkontribusi dalam pelaksanaan BK itu bekerja untuk tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa dan mencerdaskan anak bangsa.
Kemudian ada yang namanya model layanan bimbingan dan konseling terintegrasi di sekolah dasar. Yang pertama ada layanan dasar, di mana layanan dasar itu layanan yang membantu murid mengembangkan perilaku efektifnya dan keterampilan dasarnya itu untuk kehidupan yang mengacu kepada tugas-tugas perkembangan murid sekolah dasar. Materi dalam layanan dasar bimbingan ini lebih berkaitan dengan bimbingan pribadi. Dalam bimbingan pribadi ini lebih memfokuskan kepada upaya dalam mengembangkan aspek pribadi murid seperti memahami diri, memahami lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian ada layanan responsif. Layanan responsif ini merupakan layanan yang ditujukan untuk membantu murid dalam bentuk mengintervensi masalah atau kepedulian pribadi murid yang dirasakan pada saat itu. Ditunjukkan untuk membantu murid dalam bentuk mengintervensi masalah atau kepedulian pribadi murid yang dirasakan oleh murid pada saat itu, seperti yang berhubungan dengan masalah sosial pribadi. Atau mungkin pada bidang pendidikan, bimbingan karirnya, di mana isi layanan responsif itu bimbingan belajar, bimbingan sosial pribadi, dan bimbingan karir. Di mana layanan ini bersifat preventif maupun kuratif. Tujuan dari layanan responsif ini adalah untuk membantu murid sekolah dasar agar mampu menentukan pilihan dan terhindar dari pilihan yang tidak baik. Kemudian ada juga layanan perencanaan individual, di mana layanan perencanaan individual ini merupakan jenis layanan yang membantu murid dalam membuat rencana pendidikan, karir, dan sosial ataupun pribadinya. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk membantu siswa memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangan diri sendiri, serta merencanakan dan mengimplementasikan perencanaan-perencanaan tersebut. Melalui perencanaan individual siswa ini dapat membuat perencanaan dalam mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada juga yang namanya layanan dukungan sistem, di mana dukungan sistem ini merupakan kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program BK secara menyeluruh melalui pengembangan hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru BK, staf ahli atau penasehat, masyarakat yang lebih luas, manajemen program, atau penelitian dan pengembangan. Nah, kegiatan pendukung sistem ini lebih diarahkan pada pemberian layanan dan kegiatan manajemen yang secara tidak langsung itu bermanfaat bagi siswa. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.